Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dava Medical Aslam dengan NIM 23613105. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pewawancara yang akan mewawancarai orang-orang yang mempunyai penyakit yaitu alergi. Kakak, boleh nanya nggak? Iya, boleh. Kakak punya alergi nggak? Ada sih. Terus boleh tanya-tanya lebih lanjut? Boleh. Apa keluhan yang kakak alami? Bisa dijelaskan nggak sejak kapan dan bagaimana gejalanya muncul? Aku tuh sering gatal-gatal dan bentol-bentol di kulit gitu. Terus kadang aku ngerasa nggak enak perutnya atau mual-mual. Aku ngerasain sejak remaja sih. Kalau boleh tahu makanan atau hal tertentu yang memicu keluhan tersebut apa ya kak? Setelah saya perhatikan itu tuh kadang aku kalau misalkan habis makan makanan laut gitu sering muncul gejala itu. Kalau boleh tahu makanan laut apa saja yang kakak menyebabkan reaksi itu? Yang gejala yang parah tuh udang sama kepiting sih. Kalau misalkan cumi-cumi atau kerang itu masih gejala ringan. Oke. Kalau boleh lebih lanjut ya, gejala apa saja sih yang biasanya muncul setelah mengonsumsi makanan tersebut? Gatal-gatal dan bentol-bentol termasuk di muka dan area bibir gitu. Berapa lama setelah makanan gejala mulai dirasakan? Aku ngerasainnya setelah 15-30 menit setelah aku makan. Kalau boleh tahu, kakak pernah ngalamin reaksi alergi yang sampai dibawa ke medis gak? Pernah waktu itu karena ruam-ruam di wajah aku gak sembuh-sembuh, jadi aku memutuskan untuk ke dokter spesialis kulit. Terus kakak sudah periksa ke dokter? Nggak ada pemeriksaan khusus buat alergi, tapi dokter selalu menyarankan kalau harus menghindari makanan-makanan laut aja sih. Terus kalau keluarga yang lain punya alergi seperti itu nggak kak? Nggak ada, jadi bukan karena keturunan, tapi emang dari imun aku sendiri aja. Nah, kan kakak udah alergi nih. Tips mencegah alergi itu biar gak kambuh lagi gimana kak? Harus merhatiin makanan-makanan yang mau aku konsumsi dulu sebelumnya. Pastiin kalau nggak ada kandungan-kandungan seafoodnya atau apalagi seafoodnya. Oke, makasih ya kak. Ya. Sehat-sehat selalu. Ya. Dari wawancara yang telah dilakukan, diketahui pasien mengeluhkan munculnya bentol-bentol dengan rasa gatal di kulit dengan disertai mual dan juga kadang merasakan sesak nafas ringan. Setelah mengonsumsi makanan laut seperti udang ataupun kepiting, gejala ini biasanya muncul sekitar 10 hingga 30 menit setelah makan. Meskipun tidak ada riwayat alergi dalam keluarganya yang memungkinkan besar, reaksi ini muncul akibat sensitisasi yang terjadi karena paparan berulang terhadap makanan laut. Jika dilihat dari sudut pandang medis, kondisi ini termasuk ke dalam hipersensitivitas tipe 1, yaitu jenis alergi yang terjadi secara cepat dan disebabkan oleh produksi antibodi IgE oleh sistem imun. Reaksi ini biasanya muncul segera setelah tubuh kembali terpapar alergen. Secara sederhana, prosesnya dimulai saat alergen masuk ke dalam tubuh dan dikenali oleh sistem imun. Sel-sel imun kemudian akan mengaktifkan sel T helper tipe 2 dan memicu sel B untuk menghasilkan antibodi IgE spesifik terhadap alergen tersebut. Antibodi ini lalu menempel di permukaan sel mast dan basofil, yaitu dua jenis sel yang berperan besar dalam proses reaksi alergi. Jadi, ketika pasien mengonsumsi seafood lagi, alergen yang masuk akan langsung dikenali oleh IgE yang sudah siaga di sel mast. Nah, hal inilah yang memicu pelepasan zat-zat kimia seperti histamin yang menjadi penyebab gejala alergi, seperti bentol-bentol, gatal, mual, bahkan sesak nafas. Penanganan terbaik adalah dengan menghindari makanan pemicu alergi, kemudian membaca komposisi bahan makanan dengan cermat, serta berkonsultasi ke dokter jika diperlukan. Kemudian, kalau gejalanya cukup parah, bisa juga dipertimbangkan untuk menjalani tes alergi atau terapi khusus. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan berperan besar dalam munculnya alergi yang saya alami.
Kemungkinan besar, paparan berulang terhadap makanan laut membuat sistem kekebalan tubuh saya menjadi lebih peka dan akhirnya bereaksi berlebihan terhadap protein tertentu dalam seafood. Meskipun tidak ada riwayat alergi dalam keluarga, tubuh saya tetap bisa mengembangkan reaksi alergi akibat proses sensitasi yang berlangsung secara bertahap. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami mengenai responden yang mengalami alergi seafood dan juga penjelasan tentang reaksi yang dialami oleh pasien. Kami akhiri, bila ada salah kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.